Oke. Ya, terlihat kontrak perkuliahan yang saya tampilkan? Terlihat ya. Oke, ini mata ini mata kuliah hukum bisnis. Kita 2 SKS. Jadi pertemuan selama 1 semester ini kita selama 1 semester adalah 16 ya, 16 kali pertemuan. Itu termasuk UTS dan UAS. Untuk UTS itu di pertemuan ke 9 dan kuis di pertemuan ke-5. Jangan sampai terlewat ya, karena waktunya nanti akan saya buka. Biasanya saya akan membuka waktunya full 1 minggu. Jadi nggak ada lagi yang bilang, Miss, saya belum UTS, Miss, saya belum kuis. Boleh susulan dengan saya, tapi kalau susulan dengan saya itu lisan. Ya, sebelum UAS, kalian bisa temui saya, tapi kuis dan UTS-nya lisan. Langsung tanya jawab kita. Ya, jadi kalau kalian nggak ingin kuis atau UTS-nya lisan atau UAS-nya lisan karena ketinggalan waktunya, jangan sampai waktunya itu kalian baru jawab setelah waktunya habis. Ya, tolong diingat itu. Nah, manfaat mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai konsep tentang seperangkat aturan dalam melakukan kegiatan bisnis. Secara lebih jauh, mahasiswa juga akan dibekali dengan pemahaman mengenai tata cara mendirikan perusahaan, sehingga kelak menjadi modal penting yang mendukung aspek kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Jadi manfaat kuliah ini adalah mempelajari kegiatan bisnis ya dari segi hukum, itulah intinya. Seperti prinsip-prinsip hukum bisnis, kemudian tata cara pendirian perusahaan, pendirian CV, kemudian juga kita pelajari hukum perikatan, hukum perjanjian, juga hak paten, hak cipta, itu nanti kita pelajari di mata kuliah hukum bisnis ini. Nah, untuk hukum bisnis ini saya ingin kita kuliah itu mungkin via Zoom ya, via Zoom sekitar 3 minggu sekali. Ya, jadi seenggaknya pokoknya 1 bulan sekali lah kita lakukan pertemuan via Zoom. Nah, banyak yang bertanya dengan saya, Miss, kok ini ada mata kuliah program hukum bisnis program Permata Sakti ya gitu, sedangkan ya gimana sedangkan mata kuliah kami bukan program Permata Sakti, kami nggak ada yang masuk program Permata Sakti. Jadi itu memang bukan, kalian bukan masuk ke program Permata Sakti. Nanti jangan sampai kalian salah masuk room ya. Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kalian jangan sampai masuk room, salah masuk room. Jadi ada program Permata Sakti itu mata kuliah yang khusus kampus Merdeka. Jadi banyak mahasiswa dari luar kampus kita itu mengambil mata kuliah hukum bisnis di universitas kita. Nah, itu program Permata Sakti untuk mahasiswa-mahasiswa yang nasional, ya. Jadi jangan sampai nanti kalian salah masuk room. Untuk yang kita, itu kalian masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan pilih program Permata Sakti. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai salah masuk room. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kalian nggak paham yang mana, bisa tanyakan dengan saya atau kan ke baku ya kalau masih kurang jelas. Yang terpenting jangan sampai salah masuk room karena nanti saya rekap nilai yang di mata kuliahan kita ya, tapi nama kalian ternyata ada di program Permata Sakti. Jadi kan saya nggak apal ya, apalagi ini satu angkatan saya yang mengajar semuanya, jadi saya nggak apal mahasiswa ini di kelas mana, mahasiswa itu di kelas mana, gitu. Oke, perkuliahan kita strateginya ada 3, ceramah, diskusi, dan tugas rutin. Nah, untuk ceramah ini saya lakukan via Zoom ya, seperti saat ini. Jadi sebulan sekali kita lakukan via Zoom. Kemudian yang kedua, diskusi. Nah, diskusi ini saya buka forum diskusi.
Untuk forum diskusi, kalian diwajibkan untuk aktif dan mengisi apa yang saya berikan di forum diskusi tersebut. Forum diskusi saya gunakan untuk sebagai absensi kehadiran. Jadi ketika kalian tidak ikut di forum diskusi, hanya membaca aja tapi nggak komen ya, atau nggak mengerjakan forum diskusi tersebut, akan saya anggap tidak hadir. Oke? Setuju ya? Saya bilang dari sekarang akan saya anggap tidak hadir kalau tidak ada di forum diskusi. Tuh. Kemudian tugas rutin. Yang ketiga ada tugas rutin. Setiap akhir sesi perkuliahan, mahasiswa wajib membuat tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas rutin itu nilai post test. Jadi setiap pertemuan pasti akan ada forum diskusi dan ada post test yang saya berikan. Nah, untuk tugas, nilai tugas itu adalah post testnya. Jadi setiap pertemuan akan ada nilai tugas. Ketika kalian satu pertemuan tidak ikut post test, berarti satu nilai tugas kosong. Artinya begitu. Paham ya? Oke, dan kemudian kalian tidak akan bisa mengisi post test kalau tidak mengisi forum diskusi. Itu ya. Jadi kalau forum diskusinya nggak diikuti, kalian nggak akan bisa dapat nilai tugas, istilahnya gitu. Kalau nggak hadir, nggak akan bisa ada nilai tugas. Itulah intinya untuk perkuliahan hukum bisnis saya ya. Tolong jika kalian ingin nilainya A, B, ikuti semua forum diskusi dan post testnya. Ketika kalian semuanya ada, kuis UTS semua ada, UAS aman nilainya insya Allah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Miss, saya. Gimana? Miss, room penuh ya, Miss? Iya, room penuh ya. Nanti akan ini sudah saya record, nah nanti akan saya upload di Spada. Jadi kemungkinan yang nggak ada di sini bisa melihat Zoom kita ya. Iya, baik, Miss. Sampaikan ke temannya begitu ya. Oke, buku yang kita gunakan dari Salemba 4 yaitu Silonde ya, tahun 2016. Nah, untuk sistem penilaiannya, tugas 30%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai nggak ikut post test, karena nilai tugas penilaiannya besar, hampir sama seperti nilai UAS, 30%. Jadi kalau kalian nggak ikut 1 kali, 2 kali, 3 kali post test, ya berarti nilai tugas kalian berkurang. Gitu ya. Dan post test, kalian sudah pernah ikut post test kan? Pasti ada keluar nilainya. Ya, langsung keluar nilainya. Nah, itu kalian bisa lihat nilai kalian berapa. Kalau misalkan kalian nilainya masih kecil, bisa diikuti lagi berulang-ulang. Saya untuk post test nggak saya batasi ya untuk kalian mengikuti. Jadi kalian bisa ikut berapa kali pun sampai nilai kalian itu 100 gitu. Tapi beda dengan kuis dan UTS ya. Kalau kuis dan UTS ya kalian hanya bisa ikut 1 kali itu gitu. Oke. Standar penilaian 80 sampai 100A. Jadi nggak terlalu tinggi, yang penting kalian ikut semua, tugas ikut semua, walaupun nilainya nggak seberapa tinggi, tapi yang penting ikut semua, itu pasti akan mendapatkan nilai yang bagus ya. Kuis UTS juga ikut. Oke, ada pertanyaan? Miss? Ya, silakan. Miss, kalau misalnya ada yang nggak kebagian room itu, mempengaruhi absen atau mempengaruhi nilai nggak, Miss? Nggak kebagian room seperti Zoom sekarang ini ya? Oke. Iya. Kalau untuk Zoom sekarang, ini karena hanya pertemuan pertama, saya bahas learning contract, itu saya masih perbolehkan lah. Karena memang saya kan ini seluruhnya satu angkatan, saya jadikan satu ya. Satu pertemuan. Tapi nanti kalau untuk berikutnya, saya memang akan bagi sesuai dengan jadwalnya. Jadi insya Allah kita nggak akan nggak kebagian room ya yang lainnya gitu. Ya, Miss. Paham ya?
paham. Oke. Untuk kuis jangan lupa di pertemuan ke-5 ya. Materinya ada 3 materi, pengantar ilmu hukum, hukum benda, dan hukum perjanjian dan perikatan. Nanti lebih lanjutnya akan kita pelajari di kelas. Bukan di kelas ya, di Spada. Kita udah nggak ada pertemuan tatap muka lagi sekarang. Kemudian UTS di pertemuan ke-9. Jangan lupa, pokoknya kuis UTS saya buka waktunya seminggu. Dan perkuliahan biasa pun saya buka waktunya seminggu. Kalian bisa isi kapanpun. Tapi kalau untuk kuis dan UTS, memang waktunya dibuka 1 minggu, tetapi ketika kalian mengisi, waktunya paling sekitar hanya 100 menit. Gitu ya. Jadi pergunakan waktunya sebaik mungkin. Oke. Dan UAS di pertemuan ke-16. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan kita? Tidak ada? Nggak ada pertanyaan? Paham semua? Paham. Oke, jangan lupa forum diskusi, post-test, Enggak, cetar banget juga diikuti. ini. Forum diskusi adalah absensi kehadiran, post-test adalah nilai tugas. Oke, jangan lupa ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Ketemu lagi kemungkinan 3 minggu ke depan ya, atau 4 minggu ke depan. Nanti akan saya kabari kalau kita via Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live ya. Oh iya. Ya, Mi.